tubuh dan darah Kristus. Ekaristi Kudus. Corpus Christi, tubuh dan darah Kristus, adalah perayaan Ekaristi, atau lebih tepatnya peringatan khidmat penetapan sakramen Ekaristi. Misa dan ofisi untuk pesta ini disusun oleh Santo Thomas Aquinas atas permintaan Paus Urbanus IV pada tahun 1264. Pada masa Nabi Musa, Paskah adalah peringatan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ritual yang dilakukan adalah kurban persembahan darah anak domba. Pada masa bangsa Israel telah menetap di tanah yang diberikan oleh Tuhan dan sudah bukan bangsa yang tidak menetap atau nomaden, maka perayaan Paskah menjadi hari raya roti tak beragi. Pada hari raya roti tak beragi, dinyanyikan pujian-pujian dan doa syukur kepada Tuhan dengan tata cara tetap sama seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Setelah selesai doa, maka roti tak beragi dan anggur dibagikan. Itulah Paskah bagi orang Israel. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dalam merayakan hari raya roti tak beragi, Tuhan Yesus dan para murid melakukan hal yang sama. Namun Tuhan Yesus memberikan teladan baru dengan membasuh kaki para murid, dan setelah itu menetapkan Ekaristi. Yang tidak biasa adalah setelah puji-pujian dan doa, maka roti dan anggur dibagikan. Namun Tuhan Yesus bersabda, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan kemudian, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Pada waktu itu, para murid heran dan tidak mengerti dengan sabda Tuhan Yesus ini. Barulah setelah Tuhan Yesus wafat dan bangkit, dan setelah Pentakosta, para murid mengerti bahwasanya Paskah lama yang memperingati pembebasan dari Mesir telah diganti menjadi Paskah baru, yaitu pembebasan dari dosa. Santo Paulus menggambarkan Tuhan Yesus sebagai imam agung yang sempurna. Karena imam-imam sebelum Kristus mempersembahkan kurban dan darah hewan kurban bagi Tuhan. Namun Kristus sebagai imam agung mengorbankan dirinya sendiri. Darah yang dipersembahkan adalah darah suci Kristus sendiri untuk keselamatan umat manusia. Inilah Ekaristi. Ekaristi adalah puncak iman Kristiani dan sumber kekuatan hidup iman orang Kristiani. Sebagai orang Kristiani, kita sangat membutuhkan sakramen Ekaristi yang adalah sumber hidup iman kita. Beato Carlo Acutis yang mengumpulkan mujizat Ekaristi dan menyebarkannya melalui websitenya mengatakan bahwa Ekaristi adalah jalan tol ke surga. Ekaristi adalah kurban. Mengasihi sepenuhnya bahkan sampai sehabis-habisnya dengan mengorbankan diri
bagi keselamatan umat manusia. Hakikat iman Kristiani adalah mengasihi, dan mengasihi adalah berkurban. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan daya untuk kita bisa mengasihi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam sakramen yang indah ini, Engkau telah memberikan kami sebuah kenangan akan sengsara dan kasih Tuhan Yesus. Berilah kami niat dan kesungguhan, sehingga dapat menghormati misteri-misteri suci tubuh dan darah-Mu. Dan agar kami dapat selalu mengalami dalam diri kami sendiri buah-buah penebusan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adoro te devote, latens Deitas, que subis figuris per relatitas, divis cor meum, totum quia te contemplas, totum deficit. Iisus Sanctus vostrum, sinte pallidum, sed auditus solo tuto creditum. Credo quid dixit Dei Filius, iloque verbo veritatis verius. In cruce lacetas sola Deitas, addictates simul et humanitas, angodament credes, atque confides, et opus petivi latrum merites. Lagas sicut Thomas non intuit, Deum tamen meum te confideo. Fac me tibi semper, magis credere, in te spema
totum mundum quita omniscere. Jesuquem velatum nunc aspiciu, oro fiat illud quotam sitium.